Sebuah pertemuan tertutup di Pekanbaru antara Bupati Siak, Dr. Afni ZMC, dengan pemilik saham utama PT Seraya Sumber Lestari, Paulina, berakhir ricuh. Alih-alih membawa solusi, sikap arogan sang pengusaha justru memicu kemarahan. Ketua KNPI, Riau Larshen Yunis, menyebut Paulina contoh telanjang pengusaha bermental cukong murahan, tak beradab bahkan di hadapan kepala daerah. Kritik keras juga dialamatkan ke Ketua PHI Riau Muller Tampubolan, yang dinilai membuka ruang pertemuan tak pantas hingga memperkeruh konflik. KNPI menegaskan, negara tak boleh kalah dari arogansi modal. Desakan pencabutan izin PT SSL menggema seiring tudingan eksploitasi hutan dan penghinaan martabat rakyat. Pertarungan kedaulatan kini berada di meja pemerintah pusat. Akankah negara tunduk pada keserakahan atau berdiri bersama rakyat? Salam hormat. Video ini saya tujukan kepada yang kami muliakan, kami hormati, Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni. Bapak, di tempat ini beberapa menit yang lalu saya diundang untuk bertemu dengan salah satu pemilik saham dari PT Sumber Seraya Lestari. Pembicaraan kami awalnya diniatkan untuk mencari titik damai dari konflik yang terjadi hampir 20 tahun sejak SSL berdiri di tanah negeri bertuah, negeri istana. Dulu tanah ini begitu damai, begitu aman, masyarakat masih menikmati bersebati dengan alam. Namun sejak PT SSL masuk, konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tidak pernah kunjung usai, dan puncak konflik sudah memenjarakan banyak rakyat, termasuk 2 penghulu kampung, di mana lokasi perusahaan ini harusnya berdamai dengan masyarakat sekitar. Saya mencoba menghormati dan menghargai, namun yang terjadi deadlock, Pak. Mereka dari awal memang sepertinya tidak ada itikad baik untuk mencari titik damai. Padahal banyak solusi yang ditawarkan oleh negara. Ada tanah objek reforma agraria, ada perhutanan sosial. Namun mereka tetap ngotot ingin memperluas RKT mereka, padahal sudah mendekati kampung-kampung tua. Kami bermohon sekali Bapak Menteri, PT SSL tidak mungkin untuk memperluas wilayah kerjanya lagi. 9.000 hektar saja sudah membuat banyak air mata, banyak tangisan, dan banyak rakyat kami yang kehilangan tanah tua mereka. Kami mohon Bapak Menteri, hentikan RKT PT SSL. Bahkan bila perlu, bila mereka terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat konflik dengan masyarakat sekitar, kami mohon dengan sangat Bapak Menteri, tinjau kembali izin PT SSL. Hantarkan kepada kami investasi yang tidak berkelahi dengan masyarakat kami. Hantarkan kepada kami investasi yang berkeadilan sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Kami bermohon, turunkanlah tim di Siak untuk kita bisa duduk bersama-sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengarkan jugalah suara dari masyarakat adat kami, suara dari datuk-datuk kami, suara dari saksi mata, saksi hidup yang masih hidup saat ini, yang bisa menceritakan bagaimana sungai dan hutan alam dulunya ada di SSL. Dan kemudian saat SSL datang, berubah menjadi arena konflik yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Kami bermohon dengan mengatuk sembah 10 jari, kiranya permohonan kami untuk mengadendum luasan PT SSL atau bahkan mencabut izin PT SSL kiranya didengar oleh Kementerian Kehutanan, kiranya juga diterima sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat, terutama masyarakat kami yang hari ini Kampung Tumang, di mana lokasi perusahaan itu berdiri, jalannya masih rusak, kesejahteraannya masyarakatnya juga nyaris tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Hari ini bentak-bentakan antara saya dengan pemilik saham dari PT SSL adalah puncak dari deadlocknya negosiasi dan komunikasi yang sudah kami coba bangun sejak konflik pertama pecah. Per hari ini saya selaku Bupati Siak akan menanggung segala resikonya, bahwa saya akan berdiri di atas sumpah jabatan saya, bahwa saya akan tetap bersama rakyat untuk bisa memperjuangkan agar izin PT SSL luasannya diadendum atau bahkan izinnya dicabut secara permanen dan pengelolaan lahannya bisa diberikan oleh negara
kepada yang lebih berhak untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Sekiranya permohonan kami juga didengar oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena kami yakin hati Bapak Presiden, insya Allah akan bersama rakyat kami. Kami tidak mendukung tindakan anarkis. Silahkan, kalau SSL mau menangkap warga-warga kami yang terbukti bertindak anarkis. Namun kami hanya meminta restoratif justice untuk orang-orang yang tidak terbukti langsung melakukan tindakan anarkis. Sekiranya keadilan itu juga mau dibukakan untuk pintu negosiasi kita untuk perdamaian yang lebih permanen. Tapi itu pun juga diabaikan. Tapi apakah kita tidak bisa bernegosiasi? Karena ini adalah hutan produksi yang dulunya berada di dalam hutan alamnya milik masyarakat.